Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan merangkum sebuah film tentang si Raja Kera yang berjudul Journey to the West, Demon Style. Film ini berkisah tentang perjalanan Guru Tang ke barat. Dalam perjalanannya, mereka harus menghadapi anak Dewi Kipas yang bernama Shen Ying. 500 tahun lalu, Sun Wukong mengacaukan langit. Dia menendang tungku api suci hingga hancur. Api suci tersebut jatuh ke dunia dan menimbulkan bencana besar. Api suci tersebut menghancurkan desa Huayin dan penduduknya banyak yang tewas. Di saat-saat genting itu, muncul Dewi Kipas dan menolong para penduduk. Ia membuat perisai sihir untuk melindungi desa. Api suci berubah jadi iblis api 3 rasa. Dewi Kipas dapat mengalahkan monster api tersebut. Namun, janin yang ada dalam kandungannya terkena kekuatan iblis api. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Dewa Bumi ditangkap oleh siluman serigala. Siluman serigala meminta agar Dewa Bumi memberitahu kapan Sun Wukong akan datang. Namun, Dewa Bumi tak memberitahunya. Siluman serigala meminum eliksir emas milik Dewa Bumi. Tiba-tiba ada yang menyerang siluman serigala. Ternyata yang menyerang adalah Shen Ying. Shen Ying sangat marah mengetahui eliksir emas telah dimakan oleh siluman serigala. Eliksir emas tersebut akan diberikan kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Siluman serigala ketakutan dan memohon ampun pada Shen Ying. Siluman serigala mengatakan ada hadiah yang lebih baik dari eliksir emas, yaitu Biksu Tang. Mendengarnya, Dewa Bumi meminta agar Shen Ying tak mengganggu Biksu Tang. Karena dia dilindungi si Raja Kera yang memiliki sihir tak terbatas. Tapi Shen Ying tak mau tahu. Dia malah merasa tertantang untuk mengalahkan Sun Wukong. Di tempat lain, Biksu Tang beristirahat dekat desa Huayin. Tak lama kemudian, Wukong merasakan bahaya mendekati mereka. Dia kemudian membuat lingkaran sihir untuk melindungi gurunya. Yang datang ternyata adalah Shen Ying. Dia meminta agar Wukong menyerahkan Biksu Tang. Tentu saja Sun Wukong tak mau menyerahkannya. Mereka berdua pun bertarung. Pertarungan mereka seimbang. Dengan kecerdikannya, Shen Ying berhasil mengelabui Wukong dan dia pun pergi. Di tempat lain, Biksu Tang yang berada dalam lingkaran sihir mendengar ada anak kecil yang minta tolong. Dia diperingatkan oleh Baji agar tak keluar dari lingkaran. Namun, Biksu Tang ingin menolong anak tersebut. Ternyata anak tersebut adalah Shen Ying yang menyamar. Biksu Tang pun diculik oleh Shen Ying. Di tempat lain, para penjaga gunung api merasakan keanehan. Ada perubahan energi pada gunung api tersebut. Dewi Kipas merayakan ulang tahunnya. Ia banyak menerima laporan tentang kelakuan buruk Shen Ying. Dewi Kipas dan Raja Kerbau hanya pulang setahun sekali, karena dia harus menjaga gunung api agar tidak meletus. Shen Ying datang. Dewi Kipas pun marah karena kelakuan Shen Ying selama ini. Namun, Raja Kerbau menasehatinya agar ia tak marah-marah karena hari ini ulang tahunnya. Shen Ying mengatakan kalau dia membawa hadiah spesial untuk ibunya. Hadiah tersebut ternyata adalah Biksu Tang. Tapi ternyata Biksu Tang tersebut palsu karena hanya jelmaan bulu Sun Wukong saja. Melihatnya, Shen Ying pun terkejut. Rombongan Biksu Tang memasuki desa Huayin. Mereka merasakan keanehan di desa tersebut karena hari sudah malam, tapi desa tersebut terasa panas.
Menurut penduduk desa, hal itu terjadi karena desa mereka dekat dengan gunung api. Putri Kipas mendapat laporan dari penjaga gunung kalau energi api di gunung tidak stabil. Api gunung dan api bumi sudah muncul. Dewi Kipas teringat kejadian 500 tahun lalu, ketika janin dalam kandungannya terkena api suci. Bodhisattva memberinya air suci. Jika suatu saat api suci dalam diri anaknya tak terkendali, ia bisa menggunakan api suci untuk memadamkannya. Shen Ying akan mencari kembali Sun Wukong, tapi Dewi Kipas mengurungnya dalam perisai sihir. Dewi Kipas meminta agar Shen Ying tak mengganggu Sun Wukong. Dewi Kipas kemudian pergi dan meminta Shen Ying untuk menunggunya kembali. Sun Wukong menemui Dewa Bumi. Dia menanyakan jalan lain untuk melewati desa Huayin, karena jalan satu-satunya ditutup oleh Shen Ying. Dewa Bumi menyarankan agar Sun Wukong mengambil jalan memutar, agar tidak mengganggu Shen Ying. Dewa Bumi juga menjelaskan penyebab hawa panas di desa Huayin karena masih ada serpihan api dari tungku api suci yang tertinggal di desa tersebut. Di tempat lain, Shen Ying sangat kesepian ditinggal sendiri oleh ibunya. Siluman serigala menemui Shen Ying. Dia memprovokasi Shen Ying dengan mengatakan kalau Sun Wukong mengambil jalan memutar. Dia juga mengatakan kejadian saat ia ditipu Sun Wukong sangat memalukan. Akibat provokasi ini, Shen Ying marah. Dia pun pergi mencari Sun Wukong. Shen Ying dan Sun Wukong pun bertemu. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindari. Shen Ying menyerang dengan api sucinya. Sun Wukong memanggil Raja Naga untuk membantu memadamkan apinya. Shen Ying mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sun Wukong pun terlempar. Shen Ying kemudian membawa Biksu Tang pergi. Di tempat lain, Dewi Kipas berusaha untuk menahan api di bawah gunung. Api di bawah gunung semakin membesar. Ternyata, saat Shen Ying menggunakan kekuatan apinya, api di bawah gunung pun semakin membesar. Raja Kerbau kemudian pergi untuk mencari Shen Ying. Mengetahui ayahnya akan datang, Shen Ying menyuruh siluman serigala untuk menyamar jadi Biksu Tang. Sedangkan Biksu Tang yang asli, ia sembunyikan. Ternyata yang datang adalah Sun Wukong yang menyamar jadi Raja Kerbau. Sun Wukong pun tahu kalau Biksu Tang yang ada adalah palsu. Tiba-tiba Raja Kerbau yang asli datang. Melihatnya, Sun Wukong pun pergi. Sesampainya di luar, Sun Wukong pun menghajar Biksu Tang palsu. Mengetahui siluman serigala menyamar jadi gurunya, Baji dan Wujing pun menghajar siluman serigala. Sun Wukong menanyakan di mana gurunya berada. Siluman serigala pun mengatakan kalau Biksu Tang ditahan di gua Huayin. Di tempat lain, karena mengira ayahnya palsu, Shen Ying pun menyerang Raja Kerbau. Pertarungan mereka dihentikan oleh Dewi Kipas yang tiba-tiba datang. Dewi Kipas mengatakan dia akan menerima hadiah yang akan diberikan Shen Ying. Shen Ying pun senang dan memerintahkan membawa Biksu Tang. Tapi ternyata Dewi Kipas tersebut palsu. Dia adalah Sun Wukong yang menyamar. Raja Kerbau dan Shen Ying pun mengejar Sun Wukong. Dalam perjalanannya, Raja Kerbau bertemu penjaga gunung api dan mengatakan kalau Dewi Kipas butuh bantuan. Raja Kerbau pun pergi menemui Dewi Kipas. Biksu Tang yang ditinggal sendirian ditangkap oleh siluman serigala dan dibawa ke tempat Dewa Bumi. Dewa Bumi pun diikat bersama Biksu Tang. Ternyata siluman serigala ini berencana menjebak Sun Wukong dan Shen Ying. Sun Wukong dan Shen Ying bertarung kembali. Saat mereka sedang serius bertarung, siluman serigala datang dan memberitahu kalau Biksu Tang diculik oleh Dewa Bumi. Sun Wukong dan Shen Ying pun menuju rumah Dewa Bumi. Sesampai di sana, mereka melihat Biksu Tang dan Dewa Bumi dirantai. Tiba-tiba, dari bawah tanah yang mereka injak,
muncul formasi pagoda ajaib dan langsung mengurung mereka berdua. Ternyata ini semua jebakan siluman serigala. Siluman serigala ingin menangkap Sun Wukong dan Shen Ying dengan Biksu Tang sebagai umpannya. Shen Ying ternyata sebagai kunci untuk mengaktifkan formasinya, karena kekuatan apinya dapat mengaktifkan pagoda ajaib. Dia sangat dendam pada Sun Wukong. Karena sama-sama terjebak, Sun Wukong dan Shen Ying pun akhirnya berdamai dan berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba, kekuatan Shen Ying diserap oleh pagoda tersebut, dan secara tak sengaja, ia melepaskan kekuatannya dan mengenai dinding pagoda. Dinding pagoda pun retak. Shen Ying kemudian menyuruh Sun Wukong pergi. Shen Ying sendiri tak bisa pergi karena kekuatannya melemah. Setelah keluar, Sun Wukong menghajar siluman serigala dan menyelamatkan gurunya. Setelah itu, Sun Wukong menemui Dewi Kuan Im untuk mencari bantuan. Dewi Kuan Im menyuruh Sun Wukong untuk mengatasi masalah ini sendiri, karena masalah ini adalah karma baginya. Sebab 500 tahun lalu, dia telah menghancurkan tungku api suci dan menyebabkan bencana besar di dunia. Di rumah Dewa Bumi, siluman serigala memprovokasi Shen Ying. Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan semua bencana ini adalah Sun Wukong. 500 tahun lalu, Sun Wukong menendang tungku api suci hingga terjadi bencana besar di bumi. Selain itu, kedua orang tua Shen Ying dihukum untuk menjaga gunung api karena Sun Wukong. Dulu, Raja Kerbau pernah menyerang langit, namun berhasil dikalahkan Sun Wukong. Lalu dia dihukum untuk menjaga gunung api Huayin. Mendengarnya, Shen Ying pun marah. Ia mengeluarkan seluruh kekuatan api suci miliknya. Hal ini menyebabkan gunung api meletus dan membangkitkan iblis api tiga rasa. Letusan gunung api pun sampai di desa Huayin. Biksu Tang dan kedua muridnya membantu menyelamatkan para penduduk. Karena tak sanggup lagi menahan kekuatan gunung api, Dewi Kipas dan Raja Kerbau pun kembali ke desa. Sun Wukong menemui mereka dan meminta air suci milik Dewi Kipas. Dewi Kipas sempat ragu untuk memberikannya, karena jika air suci digunakan untuk memadamkan kekuatan api milik Shen Ying, Shen Ying pun akan lenyap. Tapi, demi keselamatan para penduduk, Dewi Kipas akhirnya memberikan air suci tersebut. Sun Wukong kemudian masuk kembali dalam pagoda ajaib. Dia menggunakan air suci untuk memadamkan kekuatan api milik Shen Ying. Kekuatan Shen Ying pun hilang, dan Shen Ying pun lenyap. Sebelum lenyap, Shen Ying mengatakan kalau dia sangat merindukan ibunya. Iblis api tiga rasa pun hancur. Dewi Kuan Yin datang, dan Shen Ying pun dilahirkan kembali. Dia kemudian diangkat jadi murid oleh Dewi Kuan Yin. Siluman serigala dihukum dan diubah jadi batu. Di akhir cerita, tampak Biksu Tang dan ketiga muridnya melanjutkan perjalanan ke barat. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga terhibur.